Ya, ada recordnya. Oke, jadi begitu ya, Java GUI itu sebenarnya ada banyak library, ada AWT tadi, kemudian ada Swing ini, kemudian ada juga yang terbaru itu Java FX. Nah, masing-masing di ketiganya itu sebenarnya ya apa ya? Mungkin secara kemudahan itu mungkin lebih mudah Swing ini ya. Kalau AWT kan udah lama banget. Jadi AWT itu mungkin udah di tahun-tahun 2000-an gitu ya rilisnya ya 2000-an atau 90 1900 sekian gitu. Nah, yang turunannya si AWT itu ada Swing ini. Nah, kemudian kalau Java FX ini yang paling baru. Setahu saya mungkin ada framework lainnya yang bisa untuk develop GUI juga. Nah, tapi nanti mungkin kita arahnya nanti akan membahas ke yang Java FX-nya dan juga mungkin Swing ini ya. Begitu. Jadi begitu nggak terbatas Swing dan juga Java FX, mungkin ada banyak library lainnya juga untuk mendevelop aplikasi GUI di Java begitu. Oke, terus nah di sini nanti coba kita memahami komponen dasar Swing, implementasinya bagaimana, kemudian nah ini ada komponennya ya, komponennya ada button, checkbox, radio button, kemudian label, text field, password field. Kemudian nanti ada juga event ya, dan juga cara menangani event. Nah ini eh Swing ini ya itu merupakan salah satu yang event apa ya event driven gitu ya mungkin ya istilahnya ya event driven. Jadi nanti ada suatu tombol misalkan itu nanti ada uh, event-eventnya kayak diklik kemudian di on hover gitu ya waktu dilewati waktu klik kanan, kemudian kalau apalagi ya checkbox ya kalau diklik atau di scroll dan seterusnya. Nah itu nanti biasanya actionnya itu nanti berdasarkan eventnya tadi. Jadi misalkan kalau diklik dia akan melakukan apa. Nah, itu nanti kita tuliskan ya kodenya itu dituliskan ketika ada on click misalkan nanti apa, ketika on scroll nanti apa dan seterusnya. Gitu. Oke, ya ini ya sudah diketahui ya sebelumnya itu selalu berbasis konsol. Nah ini kita coba membuat GUI. Jadi yang mungkin sebelumnya kita belajar itu berbasis konsol ya atau CLI atau nanti ini kita akan belajar develop Java menggunakan framework GUI. Kalau di sini nanti kita belajar tentang Swing, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya saya arahkan ke Java FX karena interface-nya lebih baru ya Java FX itu ya. Kalau Swing ini lebih lama ya, tapi masih masih cukup cukup bisa digunakan lah ya, cukup reliable. Namun memang secara tampilan ini udah lama banget ya. Saya dulu belajar Java GUI itu juga menggunakan Swing ini. Jadi mungkin udah berapa tahun yang lalu. Secara UI itu udah ketinggalan lah. Jadi nanti mungkin kita belajarnya ke yang Java FX. Tapi ini nggak apa-apa untuk pengenalan ya. Oke, nah ini Swing ya. Swing ini ada di package atau di komponen-komponennya itu ada di package ini ya Java X Swing dan juga di Java AWT. Nah ini Java AWT ini sebenarnya em, pendahulunya ya, pendahulunya atau suksesornya. Sorry, Swing ini suksesornya AWT ini. Jadi AWT ini ada lebih dulu, kemudian nanti dikembangkan, kemudian muncul Swing ini. Nah, kalau Java FX itu baru ya, mungkin dulu, dulu itu pihak pihak ketiga yang develop untuk GUI Java gitu. Jadi di luar ini ya, di luar AWT dan Swing ini ya, secara keturunan gitu ya, secara generasinya di luar itu.
Oke, nah komponennya itu yang ada di dalam ini ya Java X-Wing itu memiliki nama dimulai dengan J. Ada J-button, J-list, kemudian J-text gitu ya. J lainnya. Nah, itu dengan awalan J. Itu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Sebagian besar komponen swing itu merupakan turunan dari komponen AWT. Nah, karena memang ya sejarahnya itu dibuat AWT terlebih dahulu, kemudian ini kayak turunannya gitu ya, turunan keduanya gitu, si swing ini. Oke, kalau komponennya ini ada kontainer ya. Ada kontainer itu kayak tempat di mana komponen lainnya itu akan diletakkan. Komponennya itu bisa berupa frame, bisa berupa dialog. Dialog itu ya kayak window baru gitu ya. Window baru di kalau Windows itu kan ada kayak membuka aplikasi baru gitu ya. Window baru itu J dialog gitu. Atau J frame itu nanti dia apanya ya semacam kontainer yang dia untuk mengelompokkan komponen-komponen tertentu biasanya frame ini ya. Nah, nanti coba sambil kita belajar ya kita coba-coba. Itu kemudian ada intermediate container. Nah, itu kontainer oh ya yang meletakkan komponen-komponen tadi JPanel ting bukan yang frame ya. Nah, itu yang JPanel. Nah, nanti kalau yang JFrame dan JDialog bedanya seperti apa nanti kita kita lihat bareng-bareng aja. Kemudian ada atomic component. Atomic component itu yang kayak tombol-tombol, label, kemudian text field, text area, dan seterusnya. Jadi begitu ya urutannya nanti biasanya ada kontainernya dulu. Kita membuat window baru gitu, JFrame, JDialog gitu ya, menggunakan dua itu. Kemudian nanti misalkan kita mau membuat form gitu ya, membuat formulir pendaftaran gitu. Nah, itu nanti kita membuat kontainernya dulu. Nah, itu kan nanti berupa ya kayak window baru untuk input form gitu. Nah, di masing-masing pengelompokan ya, misalkan input untuk data pribadi ya, itu nanti kita buatkan JPanel dulu. Nah, nanti kita jadikan satu komponen-komponen untuk menginputkan data pribadi tadi menggunakan JPanel. Nah, di dalam JPanel itu ada text area, kemudian ada button, mungkin ada label dan seterusnya. Nah, kemudian nanti ada untuk misalkan input data keluarga, itu nanti kita buatkan JPanel baru lagi. Nah, di dalam JPanel itu ada komponen-komponen spesifik tadi, ada label lagi, ada text field lagi, ada text area dan seterusnya. Gitu. Jadi secara hierarki seperti itu. Kemudian ada ini layout manager. Nah, kalau layout manager ini dia fungsinya layouting aja ya, layouting untuk agar dia itu bisa apa ya seragam gitu ya secara layout. Nanti bisa diseragamkan secara vertikal, secara horizontal, dan juga mengatur tata letaknya ya berdasarkan layoutnya ini tadi. Sehingga nanti bisa terlihat lebih rapih gitu. Kemudian event handling. Nah, event handling ini yang digunakan untuk menangani event tadi. Ketika diklik, nanti dia melakukan apa. Ketika di scroll, dia melakukan apa. Memperbesar, memperkecilkah, atau kalau di klik kanan apa, itu event handling. Begitu. Jadi itu ya komponennya. Secara library dia itu ada di sini tadi di Java X-Wing ini. Kemudian itu nanti komponennya itu namanya depannya ada J-nya, J-button, J-list dan seterusnya. Nah, kemudian komponennya itu dasar-dasarnya ada ini ya, kurang lebih ada kontainer, ada intermediate container, ada atomic component, kemudian buat nge-layout ada ini layout manager, kemudian event handling untuk menangani apa namanya, misalkan kalau diklik melakukan apa gitu.
Oke, begitu. Kalau ini implementasinya ya. Nah, ini contohnya menggunakan NetBeans. Sebenarnya tidak cuma NetBeans ya yang support ya, bisa IDE, IntelliJ IDE itu juga bisa, atau di Visual Code kurang tahu ya kalau Visual Code itu apakah bisa atau enggak. Tapi saya kira bisa ya, ada pluginnya harusnya ya. Nah, ini contoh menggunakan NetBeans. Kita pilih yang Java Applications. Ya, ini standar ya, kita membuat baru, kemudian, nah ini waktu membuat, tadi kan membuat project baru Java Application, oke finish gitu kan, wizardnya finish, kemudian kita membuat new file. Nah di new file ini nanti kita membuat yang ini, teman-teman, membuat GUI form gitu ya, membuat Java GUI. Nah contohnya di sini kita membuat, nah ini ya tadi ya, nama komponen itu depannya ada J-nya semua. JPanel, kemudian apa ini, JDialog, JFrame, dan seterusnya. Di sini contohnya membuat JFrame ya, JFrame baru. Kemudian diberi namanya, nah di sini jadi tadi ya frame itu kan semacam kontainernya ya namanya ya tadi ya kontainernya. Nah di dalam kontainer ini nanti baru kita masukkan komponen-komponen yang atomik tadi ya istilahnya ya atomiknya tadi, misalkan kita masukkan label, tombol, checkbox, dan seterusnya, begitu. Nah di sini lebih ke tutorialnya ya, ini ya tutorialnya, contohnya ini ada button, kemudian kita edit teksnya ya, edit teksnya, kemudian dan seterusnya. Jadi banyak ya yang bisa dilakukan, dan ini sudah ada GUI-nya juga ya, tinggal drag and drop kalau di NetBeans. Jadi ya kayak visual programming ya istilahnya ya, visual programming gitu ya mungkin. Jadi tinggal drag and drop, edit stylingnya bagaimana, posisinya bagaimana, dan seterusnya. Dan kemudian nanti kita tinggal apa namanya melakukan apa ya, secara codingannya nanti mungkin di eventnya saja ya berarti ya. Ini kan untuk ngedesain layoutnya, ngedesain GUI-nya itu kan sudah melalui drag and drop. Jadi nanti kita menuliskan code-nya itu di eventnya. Nah ini ya, event tadi kan ketika user melakukan aksi terhadap sebuah user interface, misalkan ngeklik atau menekan tombol. Nah ini disebut event. Event adalah objek yang mendeskripsikan sebuah kejadian. Event source adalah pembangkit sebuah event. Misalkan mouse klik pada button akan membangkitkan sebuah action event dengan button sebagai event source-nya. Event handler adalah sebuah metode yang menerima sebuah objek event, menerjemahkan dan kemudian memproses. Nah, ini secara teknisnya seperti ini. Jadi event itu ya nanti berupa objek ya, berupa objek di Java, objek Java ya. Event source itu sumbernya ya, sumbernya dari mana event ini bisa ada. Misalkan ngeklik mouse gitu. Nah, nanti dari situ ada handlernya. Handlernya ini yang nanti metode ya, yang kita implementasinya biasanya di sini. Implementasinya logiknya itu ada di event handler ini. Begitu. Oke, nah ini secara teknis lagi, Swing menghandle event dengan sekumpulan interface yang disebut event listener. Setiap kategori event terdapat sebuah interface listener yang bersesuaian. Listener tersebut harus diimplementasikan oleh kelas dari objek yang akan menerima event tersebut. Intinya adalah ini ada suatu interface ya. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan interface itu kan semacam eh apa ya? Jadi dia suatu kelas yang sudah mendefinisikan, oh kamu tuh harus mengimplementasi metode ini. Kalau mau mengimplementasikan suatu interface. Nah, di sini ada interface yang namanya event listener. Nah, jadi nanti
setiap kategori event ya kalau di sini ya. Berarti kan setiap misalkan on click, setiap on scroll atau on hover gitu nanti punya interface untuk event listener dari setiap kategori itu sendiri. Nah, tugas kita adalah kalau misalkan button ya, kita mau membuat button. Nah, buttonnya itu mau bisa diklik gitu ya. Nah, nanti kita harus mengimplementasikan interface on click gitu ya, interface untuk event handler yang bisa menangani on click. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika ada event on click, tombolnya itu nanti dia bisa memanggil metodenya itu tadi, bisa memanggil metodenya yang sudah diimplementasikan interface-nya. Begitu. Nah, di sini listener ini akan menetapkan metode mana yang harus didefinisikan dalam sebuah kelas yang sesuai untuk menerima tipe event tersebut. Nah, gitu. Jadi nanti ada suatu kelas yang bertanggung jawab ketika misalkan button ini diklik gitu. Nah, nanti kita mengimplementasikan interface untuk on click-nya tadi. Kemudian karena kita mengimplementasikan suatu interface tadi, nah kita kan harus membuat metode-metode sesuai aturan si interface-nya. Nah, metode-metode ini nanti yang akan dipanggil ketika ada event-event on click buttonnya tadi. Kurang lebih seperti itu. Kalau ini, nah ini secara pengkategorian ya. Ada action listener, item listener, mouse listener, mouse motion listener. Nah, ini tadi yang eh, saya sampaikan ya. Misalkan ini ada item listener. Jadi nanti ini interface-nya ini kita implement ke metode kita sehingga nanti sorry, interface ini kita implement ke kelas kita, kelas Java kita yang nanti digunakan untuk menerima eventnya. Nah, karena kita sudah mengimplement interface ini, ya kita wajib mempunyai metode ini, gitu ya. Nah, metode ini nanti yang akan dipanggil ketika ada ini ya, ada event ini ya. Contohnya ini deh. Nah, ini deh mouse, mouse listener ya. Mouse listener ini ketika kita implementasikan, kita wajib membuat kelima metode ini. Nah, kelima metode ini itu nanti yang akan dipanggil ketika mouse itu ngeklik, mouse itu apa namanya diklik tahan, ketika apa ini exit gitu ya, exit kan berarti ditahan kemudian dilepas ya itu nanti ada eventnya. Nah, ini nanti yang akan dipanggil oleh si apa istilahnya oleh si programnya ya, oleh si programnya ketika nanti mouse-nya dipencet, mouse-nya diklik, ini ya press itu berarti kan ditahan. Kalau klik kan cuma diklik gitu aja. Dan seterusnya. Gitu. Secara teknis seperti itu. Jadi nanti kita membuat suatu tombol, kemudian dari tombol itu nanti kita implementasikan ini ya. Kita membuat tombol, kemudian ada sebuah kelas yang mengimplementasikan interface ini yang bertanggung jawab untuk menangani aksi dari tombolnya ketika diklik kanan, ketika dan seterusnya. Begitu. Nah, ini kategori event lainnya. Ah, contohnya ini. Act the result in the event. User click a button, press return when typing in a text field or user. Maksudnya apa ini? Oh, ini dia mau menunjukkan bahwa suatu event itu bisa memungkinkan untuk banyak listener. Nah, gitu ya. Sebenarnya mau mau menunjukkan itu. Jadi contohnya ini user nge-close suatu frame atau main window. Nah, itu nanti ada
listenernya ini. Kemudian ada mencet mouse, event listenernya ini. Kemudian komponen gets on keyboard focus, nah, listenernya ini. Dan juga nanti setiap apa namanya event ini nanti itu bisa ditangkap oleh banyak listener. Ah, tinggal nanti yang mengimplementasikan ini itu di mana saja. Ketika diimplementasikan di banyak kelas gitu nanti ya setiap kelas yang mengimplementasikan ini nanti akan menerima event tersebut. Contohnya ini ya, contohnya ini ada satu event source, ngeklik gitu ya misalkan. Nah, tetapi di sini nanti ada banyak kelas yang mengimplementasikan interface-nya tadi, interface-nya untuk menerima event listener-nya ini. Untuk menerima eventnya ya, nama yang menerima eventnya kan ini event listener ini secara istilahkan event listener. Nah, nanti kan di sini setiap yang mengimplementasikan interface untuk menerima apa event itu kan ya semuanya akan menerima gitu. Nah, di sini ya. Multiple listener can register to be notified of events of a particular type from a particular sources. Ini cara implementnya. Ah, ini ada di Java AWT event. Setiap handler membutuhkan tiga bagian kelas kode. Deklarasi kelas akan menghandle event tulisan kode yang mengspesifikasikan bahwa kelas tersebut mengimplementasikan sebuah listener atau menurunkan sebuah kelas yang mengimplementasikan. Nah, ini ya, ini utamanya adalah gimana caranya membuat atau menghandle event gitu ya. Nah, tadi ini kan ada banyak interface ya, ini kan interface. Nah, bagaimana cara menerapkan interface-nya? Ya, ini menggunakan keywords implements ini. Jadi ada suatu kelas yang dia mengimplement suatu interface namanya action listener. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian tadi kan sudah menerapkan suatu interface ke dalam kelas. Nah, ketika sudah diterapkan suatu interface di dalam kelas, kelas tersebut wajib wajib membuat metode-metode atau mengimplementasikan metode-metode yang terdapat dalam interface listener-nya. Nah, ini di pertemuan sebelumnya ya. Kemarin ada rekamannya juga ya. Mungkin nanti saya coba upload di Bismart. Kalau interface itu kan ya isinya adalah suatu function kayak gini. Function-function yang siapapun yang menerapkan interface tersebut wajib ada function tersebut. Gitu. Nah, fungsinya salah satunya untuk ini, untuk action listener ini. Jadi nanti ketika interface-nya itu diterapkan, wajib membuat function ini. Nah, function inilah yang nanti akan dipanggil ketika ada suatu event tertentu. Oke, tadi sudah diimplement interface-nya, membuat function-nya karena dia mengimplement interface. Nah, selanjutnya adalah mendaftarkan sebuah instance dari kelas event handler sebagai listener. Nah, tadi sudah dibuat functionnya, selanjutnya adalah mendaftarkan komponen. Komponennya itu maksudnya seperti buttonnya gitu ya. Buttonnya kita tambahkan suatu action listener. Nah, action listener ini nanti kita isi dengan kelas yang sudah kita implementasikan ini tadi. Nah, gitu. Secara teknis seperti itu. Oke, ini contohnya. Nah, ini ada button ya. Ada button user mengklik tombol. Nah, kemudian nanti buttonnya ini akan memanggil function-function untuk suatu event action ya. Event action contohnya nanti ini ngeklik ya. Berarti nanti di sini ada action perform ini nanti
eventnya on click gitu ya. On click dia akan memanggil action perform gitu. Nah, ini nanti ya. Di sini ya, contohnya seperti ini. Dia akan memanggil function action perform di dalam kelas yang sudah diimplementasikan interface-nya. Gitu. Ini sama ya tadi ya. Saya jelaskan ya sebagai contoh. Action listener hanya memiliki satu metode action perform. Jadi seluruh kelas yang mengimplementasikan action listener haruslah memiliki sebuah metode dengan struktur ini. Nah, ini wajib ya karena sudah mengimplementasikan interface. Kemudian, nah ini contoh lain ya, contoh lain dari action listener. Program ini digunakan untuk mendeteksi tekanan pada button. Untuk itu diimplementasikan satu buah interface yaitu action listener. Nah, ini contohnya ini. Contohnya adalah gimana dari suatu tombol ini kita implementasikan suatu action listener. Nah, nanti secara otomatis ya ini ada GUI-nya. Kita klik kanan, events, kemudian action perform. Nah, nanti secara otomatis dia akan apa namanya akan membuat suatu function, suatu metode yang dia dipanggil nanti ketika ada suatu event atau suatu action gitu ya. Nah, di sini nanti selanjutnya ya kita mau mau gunakan untuk apa ya? Ketika diklik misalkan menampilkan sesuatu, nah kita nanti bisa ditampilkan di sini katakanlah kayak gitu. Kemudian ini program untuk mendeteksi gerakan mouse ketika keadaan ditekan atau drag ya, berarti drag and drop gitu ya. Nah, itu kita perlu mengimplementasikan dua buah interface yaitu mouse listener dan mouse motion listener. Oke, nah ini GUI-nya. Di sini ada click and drag mouse. Ini label ya, ini label satu. Kemudian di sini ada TF itu apa ini? Text area mungkin ya di sini ya. Ini ada text area. Nah, kemudian kita mengimplementasikan event handler ya atau event listener itu on mouse click dan juga apa ini ada banyak ya berarti ya ada mouse exit, kemudian mouse enter, kemudian ada mouse click. Nah, di sini nanti masing-masingnya kita ketika masing-masing event ini apa ya dipanggil gitu ya. Dipanggil jadi ketika mouse sedang diklik, kemudian mouse sedang enter itu artinya sedang apa ya di atasnya mouse-nya berarti ya, di atas mouse-nya. Kemudian ketika sorry, ketika di atas objeknya. Pointernya itu ketika di atas objeknya. Kemudian kalau on exit ya ketika keluar. Nah, di masing-masing event ini nanti dia akan mengganti tulisan yang ada di text field-nya ya, yang ada di text field-nya. Jadi nanti ketika dicoba akan seperti ini. Nah, ini ketika sedang masuk itu ketika di atasnya kayak gini. Kemudian sedang diklik ya ketika diklik, ketika keluar ya nanti ketika mouse-nya di, di keluar. Nah, kemudian di sini ada motion untuk drag ya. Drag itu kan berarti klik, tahan, kemudian digeser. Nah, itu nanti juga ada event listener-nya. Nah, ini ya, ketika diklik, kemudian drag and drop gitu nanti ada event listener-nya tersendiri.
Begitu. Ini contoh selanjutnya menghitung luas persegi panjang. Itu, nah ini ketika on click ya, ketika on click hitung berarti ya, ketika on click hitung dia akan mengambil panjang dan lebar, kemudian dia bisa menampilkan hasilnya di sini. Nah, begitu ya. Saya kira begitu teman-teman. Ini sebagai awalan ya untuk kita belajar eh sekali aja belajar Java GUI. Jadi pada intinya Swing itu suatu GUI yang ya mungkin udah lama tapi masih masih bisa digunakan untuk belajar, untuk masih relevan lah. Tapi secara tampilan mungkin sudah agak kuno ya. Yang lebih baru itu ada Java FX tapi tidak apa-apa untuk belajar saja pada konsepnya ya, konsepnya bagaimana GUI Java. Jadi kan ada komponen-komponen ya tadi ya. Komponen-komponen ada button, ada label, ada text field dan seterusnya. Nah, di masing-masing komponen itu nanti ada yang namanya event ya atau kejadian. Nah, event atau kejadian itu nanti akan ditangani oleh suatu kelas yang mengimplementasikan apa tadi namanya interface ya. Misalkan on click ya nanti di eventnya itu nanti akan dikirimkan ke kelas yang menangani on click tadi dan seterusnya. Jadi itu ya event event driven ya mungkin istilahnya ya. Jadi ketika kita klik nanti eventnya itu ditangani oh on click atau on input atau apa lain sebagainya. Nah, itu nanti kita masukkan logiknya di sana gitu. Jadi secara prinsip seperti itu. Komponennya juga sudah tadi ya ada berupa yang paling luar kan ada J-frame, kemudian di dalamnya ada button-button, kemudian bisa diatur menggunakan layout manager dan seterusnya. Oke, begitu saja mungkin untuk kali ini ya. Ini sudah 10 lebih 10 menit. Oke, begitu. Ada pertanyaan?